Miris sekaligus mengguncang nurani, inilah yang mewarnai benak publik ketika fakta demi fakta mengejutkan kisah penelantaran bocah bernama Ade terkuak. Bagaimana tidak, Ade yang masih di bawah umur diduga kerap mengalami kekerasan bersama keempat saudara kandungnya. Jika harimau yang buas saja tidak akan mau memakan anak sendiri, mengapa orang tua Ade bisa berlaku kejam dan menelantarkan darah daging sendiri? Benarkah karena di bawah pengaruh barang haram narkoba, orang tua Ade jadi tega menelantarkan dan menganiaya Ade? Masih menjadi teka-teki yang berusaha diurai oleh pihak yang berwajib. Yang jelas, diduga bertahun-tahun mendapat perlakuan miris. Kabarnya kini Ade dan keempat saudaranya yang tengah berada di rumah penampungan KPAI pun memendam trauma berat. Pada awal-awalnya sempat terjadi suatu trauma yang luar biasa yang tampak untuk tidak mudah untuk menemui orang-orang baru dan sebagainya, terutama untuk adik D. Itu pertama kali ketemu saya juga agak takut ya. Jadi mungkin juga ada pengalaman-pengalaman berkaitan dengan figur ayahnya ya. Tapi dengan pendekatan-pendekatan yang tenang, yang tidak memaksakan, yang penuh senyuman, akhirnya lama-lama juga mau dekat dan mau bersalaman. Gue sangat prihatin sekali ya. Gue juga orang tua banget, miris banget. Makanya gue bilang prihatin sekali. Apalagi ya dilakukan oleh orang yang sangat berpendidikan, ya kan. Dia seorang pengajar juga, gitu loh. Yang gue denger sih seperti itu. Kecuali kalau misalnya dia tidak mempunyai tingkat pendidikan yang memadai, ya oke, fine lah, ya kan. Dia tidak mengerti. Tapi ini oleh seorang yang istilahnya mempunyai edukasi yang sangat tinggi sekali, kok bisa seperti itu gitu loh. Nasib Ade dan keempat saudara kandungnya yang ditelantarkan dan disiksa oleh orang tua kandungnya sendiri sontak menggulirkan gerah dan gelombang reaksi dari publik hingga selebriti. Pasalnya, sebagai orang tua, jajaran selebriti seperti Gary Iskak hingga Bambi Putuanda justru berlomba-lomba untuk menunjukkan kasih sayang mereka kepada anak di tengah kesibukan yang luar biasa. Jika Gary sampai khusus membawa Adila putranya ke lokasi syuting agar bisa lebih sering menghabiskan waktu bersama sang putra, maka lain halnya dengan Bambi Putuanda yang tak segan turun tangan mendidik sambil mengajak bermain ketiga anaknya dengan nuansa Islami. Oh iya. Dia pakai kacamata mana? Om Brian, Dia ada kesayangan aku. Siapa ini? Ini siapa ini? Kamu yang merah nih. Awas tumpah, taruh di bawah. Pengen sama ayah. Hah? Sama ayah. Oh, pengen disuapin sama ayah. Tadi katanya. Ayo baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Mungkin kalau misalnya tingkat pendidikannya rendah, fine buat gue, ya kan. Tapi ini adalah seorang dosen gitu, tingkat pendidikannya tinggi gitu. Sebenarnya di mana otaknya, ya kan? Di mana rasa kemanusiaannya dia? Uniknya, bahkan demi menunjukkan kasih sayangnya kepada anak, Bambi Putuanda khusus membangun sebuah rumah mewah untuk sang buah hati, lengkap dengan fasilitas dan simbol cinta. Salah satunya, memasang ukiran kaligrafi khusus Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang digunakan Bambi sebagai bagian nama dari ketiga anaknya, yaitu An-Nur, Ar-Rahim, dan Ar-Rahman seperti berikut ini. Biasanya kalau orang ngasih ini namanya ventilasi udara itu kan pakai teralis kan, tapi kalau saya itu punya kreasi, saya mempergunakan kaligrafi Asmaul Husna, ya kan. Jadi sesuai dengan nama anak-anak saya gitu kan. Saya selalu bersyukur bahwa saya bisa mendapatkan rumah ini kan, juga saya nggak pernah bermimpi gitu kan, tapi ini semua karena Allah yang berkehendak, Allah yang kasih ke saya gitu. Sesuai dengan doa saya bahwa saya minta rumah untuk beribadah sama Allah, juga membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan juga insya Allah rumah ini bisa memberikan keberkahan bagi kita semua.
Ironis, jika ada banyak orang tua seperti Bembi Putuanda dan Gary Iskak yang bekerja keras untuk membahagiakan anak, mengapa bocah seperti Ade justru bisa menuai nasib yang 180 derajat berbalik lebih miris? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, karena perbuatannya yang tega menelantarkan dan menganiaya anak, kini orang tua Ade harus hidup di Hotel Prodeo, terpisah dari kelima anaknya dan terancam sanksi pidana yang tak main-main, yaitu ancaman kurungan penjara 5 tahun dan denda 100 juta rupiah. Ya, saya lihat kondisinya masih trauma. Ada beberapa yang sudah oke. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 35 pasal 2014 tahun 2014, bila mana anak-anak ini mengalami kekerasan baik fisik, non fisik maupun kekerasan sosial, itu pidananya adalah 5 tahun penjara dan denda 100 juta. Anak itu kan titipan Allah ya, jadi kita harus jaga, karena kan nggak gampang juga ngedidik anak ya kan. Kita dikasih ujian sama Allah untuk ngurus anak dan titipannya Allah gitu loh. Jadi sebaik mungkin, sebagus mungkin ya kita bisa harus mendidik mereka, ngejaga mereka dengan pendidikan yang benar dan baik gitu. Kasih pendidikan yang baik, moral yang baik juga, semuanya yang benar juga, educationnya juga semualah pokoknya. Setelah ini, Was-Was masih akan hadir dengan aksi sederet musisi dunia hiburan menemui Presiden Joko Widodo. Ada apa gerangan? Tonton terus Was-Was, kami akan kembali setelah yang satu ini. Statement yang bukan main-main yang dilakukan oleh orang nomor satu negara ini ya.